Saat ini saya sedang berada di kawasan Kebun Raya Ekokarya yang sering juga disebut dengan Kebun Raya Bedugul, yang terletak di Desa Candi Kuning, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan. Yang mana tempat ini adalah merupakan kawasan pariwisata yang banyak dikunjungi oleh pariwisata domestik maupun mancanegara. Saat ini saya sudah mulai memasuki areal dari Pura Teratai Bang, yang mana merupakan pura tempat pemujaan Dewa Brahma yang dicirikan dengan nama pura yaitu Teratai Bang, yang artinya teratai yang berwarna merah, yang mana merah adalah melambangkan warna dari Dewa Brahma. Tentunya ada banyak versi tentang sejarah pura, namun saya tidak akan menceritakannya. Namun lebih banyak akan menceritakan keadaan di Pura Teratai Bang, sehingga masyarakat yang belum pernah datang minimal memiliki sedikit gambaran tentang Pura Teratai Bang, sehingga saat tampil sudah bisa mempersiapkan aturan dan tempat yang harus dikunjungi, yang merupakan bagian atau satu kesatuan dengan Pura Teratai Bang. Saat ini adalah di Nistaning Mandala, dan pemedak sudah menaiki tangga yang nantinya akan sampai di Madianing Mandala. Namun saya tidak akan langsung menuju ke Utamaning Mandala, terlebih dahulu akan melihat keadaan di sekitar pura, sehingga nantinya akan mengetahui bagian-bagian dari pura yang harus dikunjungi ketika datang. Di depan pura terdapat patung-patung yang berisi pancoran, yang mungkin fungsinya adalah jika pemedak tidak menuju ke beji terlebih dahulu, di sini menyucikan diri agar terbebas dari sebal kanan, letuh-letuh dan segala kekotoran Laroroga Wigna. Tapi saya akan menuju langsung ke beji pura melalui bagian jalan yang ada di bagian kanan dari Pura Teratai Bang, yang menaiki tangga yang letaknya bersebelahan dengan tembok dari Pura Teratai Bang. Di sini keadaan alam sangat sejuk dan terlihat ini adalah Madianing daripada Pura Teratai Bang. Saya lanjutkan perjalanan menyusuri tangga demi tangga dan menikmati pemandangan alam yang ada di sini. Sesekali menengok ke areal pura yang dibuat dari batu bata yang berwarna merah. Di kejauhan terlihat ada sebuah tempat suci yaitu pura, dan lain adalah pura beji dari Pura Teratai Bang. Dan di sini juga terdapat sebuah jalan yang dari Teratai Bang, dari beji tadi, kalau ingin langsung ke Utamaning Mandala bisa melewati jalan ini, sehingga tidak lagi berputar ke arah depan, namun langsung menuju ke Utamaning Mandala dari Pura Teratai Bang. Terlihat ada sebuah bangunan yang mungkin dipakai untuk mempersiapkan sarana upacara, dan di sini ada beberapa batu besar. Batunya adalah batu yang memang alami ada di sini. Dan sekarang saya akan naik ke tangga agar bisa mengetahui apa saja yang ada di areal Pura Beji dari Pura Teratai Bang. Om Swastiastu. Keadaan di sini sangat sepi karena kebetulan tidak ada pemedak yang datang ke tempat ini, sehingga saya hanya sendirian, sehingga bisa menikmati dengan leluasa dan mengambil gambar dengan leluasa. Dan ada patung-patung. Di depan adalah patung
penjaga, dan di belakangnya ada patung-patung patung dewi yang di bawahnya ada kolam. Demikian juga di sebelah ada patung dewi yang di bawahnya juga ada kolam. Dan ketika memasuki ke Utamaning Mandala, terlihat ada pelinggih yang dibuat dari batu bata, dan pemandangan di sini sangat indah dan alami. Ada 2 pelinggih, semuanya terbuat dari batu bata, yang biasanya untuk zaman sekarang lebih banyak pura-pura menggunakan batu lahar, tapi di sini tak mempertahankan menggunakan batu bata. Dan ada juga sebuah patung, yaitu patung naga yang mengeluarkan air. Artinya air alam yang ada di sini disalurkan sehingga menjadi air pancoran yang jatuh dari mulut naga, yang merupakan air yang dipakai untuk tirta ketika umat bersembahyang di sini, yang merupakan air alami, air alam yang ada di sini. Di sisi pura terlihat pohon-pohon besar yang tidak begitu besar, namun sangat banyak, yang memberikan suasana tenang damai. Tentunya udara yang ada di sini akan menjadi sangat sejuk dan sehat. Setelah selesai melihat keadaan di pura ini dan sudah cakupan tangan, saya akan melanjutkan kembali menuju pura Teratai Bang. Tetapi saya tidak akan melalui jalan yang saya sebutkan tadi, yang bisa menembus langsung ke Utamaning Mandala, pura Teratai Bang seperti ini. Namun saya akan mencoba kembali agar nanti dalam penyajian video ini bisa memberikan gambaran yang benar-benar jelas mengenai langkah demi langkah yang akan dilalui ketika akan berkunjung ke pura Teratai Bang. Saya kembali lagi ke areal parkir yang merupakan Nistaning Mandala dari pura Teratai Bang. Ada beberapa mobil yang terlihat yang menandakan ada pemedak yang datang di pura, akan yang bersembahyang di pura. Di depan pura terdapat sebuah candi bentar yang depannya terdapat patung naga, yang mana badan naga sampai pada candi bentar yang ada. Begitu memasuki akan melihat sebuah tulisan, yaitu Kayangan Jagat Pura Luhur Puncak Teratai Bang. Artinya pura ini bernama Pura Luhur Puncak Teratai Bang. Ini adalah wantilan-wantilan yang ada di sini, dan ada juga bangunan sakep 4 yang mana nanti dipergunakan oleh pemedak yang ingin beristirahat ataupun untuk tempat gamelan ketika ada upacara besar yang dilaksanakan di pura ini. Ini adalah akan menuju, saat ini saya berada di Madianing Mandala. Terdapat beberapa patung seperti patung macan dan pelinggih pengapit lawang, dan candi bentar yang akan menuju ke Utamaning Mandala. Terdapat 3 candi bentar, yang mana 1 candi bentar yang besar dan diapit oleh 2 candi bentar yang kecil. Jadinya pemedak akan melalui candi bentar Ngeranjing, yang artinya candi bentar tempat masuk, dan nantinya keluar di candi bentar Pemedalan. Tetapi saat ini yang dibuka hanya candi bentar Ngeranjing karena pemedak tidak begitu banyak. Terlihat pemedak yang sudah ada di pura yang mungkin sudah selesai melakukan persembahyangan, namun tidak langsung pulang, melainkan menikmati keadaan di sini sambil bercerita dan mungkin membuka
sodan yang di bawah dan menikmatinya. Akan saya coba untuk melihat pelinggih-pelinggih yang ada di pura ini apa saja dan bagaimana bentuknya pelinggih yang ada di pura Teratai Bang. Ini adalah pelinggih Padma karena berisi naga dan benawang nala, bisa dikatakan Padma sana. Dan ada juga bangunan yang dipakai untuk menyimpan benda-benda yang ada di pura, serta ada pelinggih Meru Rumpang 2 yang mana anak tangganya juga diisi hiasan patung naga yang memberikan bentuk yang indah pada pelinggih. Dan juga ada pelinggih yang tidak bertumpang namun tetap berisi hiasan patung naga. Karena naga di umat Hindu Bali maupun Hindu Nusantara memiliki cerita tersendiri, sehingga sering dipakai di tempat-tempat suci di Bali. Dan ini juga bangunan yang diisi hiasan patung naga. Karena di pelinggih tidak diisi tulisan, sehingga saya tidak bisa menyebutkan kemana saja, siapa yang bersentana di pelinggih-pelinggih tersebut, dan saya tidak bisa mengetahui juga nama daripada pelinggih-pelinggih yang ada. Namun walaupun begitu, kadang bisa sedikit mengetahui pelinggih dari bentuk dan ornamen yang sudah ada, seperti tadi adalah Padma, karena sudah terbiasa melihatnya di setiap pura yang ada di Pulau Bali. Beginilah keadaan pelinggih, dan di sini ada patung Rangde yang di sebelah kiri dan kanan yang mengapit Candi Bentar. Saya coba untuk masuk ke areal ini, terlihat ada patung kera, apakah itu Sugriwa Subali atau apa. Karena tidak berisi nama, saya tidak berani menyebutkannya. Yang jelas itulah semacam dalam pewayangan, yaitu kera, apakah Hanoman, Sugriwa, Subali, dan lain-lainnya. Ini adalah tempat yang berupa tebing. Biasanya pemedak di sini nunas belerang, artinya tanah yang mengandung belerang, yang terkadang dipakai untuk obat ataupun dipakai untuk penyengker, di mana air yang ada di sini memiliki rasa nano-nano, tidak tentu dengan satu rasa, terkadang terasa lebih pahit, terkadang terasa lebih asin, terkadang juga dengan rasa-rasa yang lain, sehingga sering sekali terjadi pemedak yang nangkir saat diberikan tirta seperti terkejut ketika meminum dari tirta yang dipercikan oleh Dane Mangku kepada mereka. Sekarang berada di bagian belakang daripada pura untuk melihat bagian belakangnya, dan sekarang saya akan kembali ke areal pura, yaitu Udamaning Mandala, yang tadi bisa dikatakan adalah bagian sisi, walaupun dia lebih berada di atas daripada pura. Ini adalah penampakan pura jika dilihat dari atas. Ada beberapa pemedak yang duduk, dan saat ini saya akan menuju ke Madyaning Mandala karena sudah selesai melakukan aktivitas persembahyangan dan sudah mendekati Candi Bentar yang ada di Madyaning Mandala, yang nantinya akan menuju ke Nistaning Mandala atau Jabayan daripada pura Teratai Bang. Terlihat beberapa mobil yang sudah terparkir